dan ada distribusi ya. Distribusi ide baik itu barang maupun jasa. Nah, baik itu barang maupun jasa untuk menciptakan pertukaran yang dapat memuaskan tujuan individu dan organisasi. Ini secara umum. Ini secara umum menurut American Marketing Association ya, AMA. Ya, jadi konsep pemasaran ini menurut American Marketing Association ya. Oke, jadi ada komplit di sini dikatakan gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar harga, bukan cuma barang yang dipasarkan gitu ya, tapi ada jasa juga gitu ya. Bagaimana memulai ini. Nah, itu yang dimaksud sebenarnya, yang dimaksud dengan pemasaran gitu ya. Oke. Jadi poin utamanya itu adalah tentunya di sini dikatakan di sini mulai dari perencanaan ya. Nah, perencanaan dan pelaksanaan konsep yang telah ditetapkan sebelum. Jadi ada konsep atau ada proses perencanaan yang dilakukan sebelumnya gitu ya, sampai kepada memuaskan tujuan dari individu atau organisasi itu gitu ya. Oke, nah jadi itu sepintas terkait dengan konsep dari pemasaran atau pengertian dari pemasaran itu gitu ya. Oke, tadi apa yang disampaikan sudah oleh teman-teman Anda, ya itu sebenarnya juga pada prinsipnya sudah sesuai, tapi tadi gitu ya, perlu Anda ingat bahwa itu bukan hanya barang atau bukan hanya jasa semata gitu ya, tapi ada barang dan jasa gitu ya, dan bukan cuma sekedar pengiklanan atau penjualan dari produsen ke konsumen, tapi tidak ada proses-proses gitu ya, ada perencanaan di dalamnya gitu ya. Nah itu yang ada di dalam pemasaran gitu ya. Oke, nah jadi itu terkait dengan pemasaran tadi gitu ya. Nah jadi kalau kita berbicara terkait dengan pemasaran ini gitu ya, tentu ada dua di dalamnya di situ ya tadi ya, ada barang dan ada jasa. Nah, kalau misalnya barang ya, contoh barang gitu ya. Jadi pemasaran dari barang berwujud itu kan sudah jelas gitu ya. Jadi ada fisiknya gitu ya, ya. Dan itu sangat mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya gitu ya, banyak ya. Contoh Anda ke mall gitu ya. Oke. Banyak macam-macam barang di situ ya, macam-macam, ada baju, ada yang jual sepatu gitu ya, apalagi sekarang mau kuliah sudah ya, mau kuliah tentu yang mungkin pingin punya pada saat mau kuliah, pingin punya baju baru, pingin punya sepatu baru gitu ya, ya itu mungkin apa. Nah itu Anda ke mall misalnya kemana gitu, nah itu kan tentu ada, itu bisa terlihat ya barang-barang seperti itu gitu ya. Nah sehari-hari bisa terlihat gitu ya. Nah, atau kadang ada penjual parfumnya di mall-mall itu kan, dia nawarkan gitu ya, parfum-parfum yang kita dikasih cium dan sebagainya gitu kan. Nah itu ada yang dilihat gitu ya, ada barang berwujudnya gitu ya. Nah begitu juga di perusahaan-perusahaan farmasi. Ya, banyak sih sebenarnya contoh-contoh ya. Nah, perusahaan farmasi bagaimana menawarkan obat. Nah, yang baru-baru ini bagaimana misalnya vaksin ya. Nah, itu kan macam-macam gitu ya. Ada yang jenis-jenis vaksinnya ada AstraZeneca gitu ya. Ada apa lagi? Sinovac ya. Nah, ada Pfizer dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu vaksin untuk COVID. Nah, itu kan bermacam-macam gitu ya. Bagaimana bisa sampai kepada konsumen gitu ya. Nah di dalam pemasaran juga itu bagaimana produk pada jasa gitu ya. Ya misalnya pada jasa ya. Jadi teknik pemasaran ini apabila dilakukan atau diaplikasikan pada jasa ya, artinya apa di sini? Tentu produknya tidak berwujud ya, tidak terlihat ya. Seperti waktu mungkin ya. Nah, keahlian kan itu ada jasa-jasa penggunaan waktu, keahlian dan atau aktivitas ya. Nah, aktivitas. Nah, itu kan termasuk juga pemasaran dari jasa ya. Ya. Sangat banyak gitu ya. Nah, kemudian juga selain itu gitu ya, ada barang berwujud, kemudian ada barang tidak berwujud.
tadi di awal juga saya sampaikan itu ada iklan, ada promosinya. Jadi pemasaran ini kaitannya juga erat atau relevan ya dengan yang namanya promosi ide. Nah, ada namanya promosi ide gitu ya. Oke. Ya, promosi ide ini contohnya seperti apa gitu? Ya, mungkin di saat ini kita bisa lihat iklan ya. Ada banyak sekali iklan gitu ya. Baik iklan-iklan yang berseliweran di internet, di media sosial gitu ya, melalui ada akses melalui smartphone, melalui laptop, bisa menonton melalui televisi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu promosi ide gitu ya. Promosi ide yang mana itu tujuannya adalah terkait dengan pemasaran juga gitu ya. Nah, jadi ada beberapa poin sebenarnya gitu ya. Ada yang dipasarkan bisa barang berwujud, bisa jasa, kemudian bisa ide dan lain sebagainya gitu ya. Oke, nah jadi itu beberapa poin-poin gitu terkait dengan pemasaran ini gitu ya. Oke, jadi ini penjelasan terkait dengan konsep dari pemasaran itu gitu ya. Nah, oke, lanjut kita gitu ya ke ada namanya analisis pasar ya. Karena kan pemasaran itu tidak lepas dari yang namanya dari pasar gitu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa pemasaran itu suatu proses perencanaan ya. Oke, perencanaan dan pelaksanaan ya. Jadi perencanaan dan pelaksanaan program gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi tentu di sini ada beberapa faktor ya. Nah, di sini bisa dilihat. Di sini ada beberapa faktor di sini terkait dengan faktor-faktor luar tentunya gitu ya. Nah, jadi ada beberapa faktor-faktor luar yang mempengaruhi suatu perusahaan tentunya ya dalam memasarkan suatu produknya gitu ya atau jasanya gitu ya. Nah, ini sini terbagi menjadi 4 ya. Nah, jadi ada 4. Ada politik, ada ekonomi, ada sosial, dan ada teknologi ya. Oke, nah jadi ada kondisi politik ya. Nah, jadi sekali lagi ini adalah merupakan faktor-faktor luar ya yang mempengaruhi perusahaan di dalam melakukan program pemasarannya gitu ya. Nah, jadi itu tadi perlu dia menganalisis pasar terlebih dahulu. Nah, bagaimana? Yang pertama terkait dengan politik gitu ya atau kondisi politik dan hukum ya. Jadi ada kita sepakati saja terkait dengan politik ya, faktor luar ya, sekali lagi ini faktor luar yang mempengaruhi gitu ya. Jadi memang politik itu sangat berpengaruh ya dalam keputusan pemasaran ya. Jadi segala sesuatu jika ingin memasarkan tentu harus mengikuti atau mengikuti perkembangan dari lingkungan politis ya. Nah, di situ ada lingkungan politis tadi yang saya sebutkan, itu ada hukum, kemudian ada pemerintah gitu ya, kemudian ada kelompok-kelompok yang berpengaruh di dalamnya gitu ya. Nah, ya tentu ini kaitannya dengan apa? Kalau dikaitkan dengan pemasaran ya tentu kaitannya dengan regulasi pemerintah ya. Ya, bagaimana aturan-aturan pemerintah dalam kaitan dengan dalam kaitan untuk melindungi konsumen. Nah, mungkin kita pernah dengar ada yang kalau di Indonesia itu ada namanya YLKI gitu ya. Ya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Ya, jadi apa produk-produk yang boleh dijual, ada produk-produk yang tidak boleh dijual dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini sangat ramai kalau kita berbicara terkait ini gitu ya. Misalnya yang banyak diberitakan ya, yang banyak sekali diberitakan itu contoh adalah kosmetik gitu ya. Nah, itu kan bagaimana kosmetik mungkin yang wanita atau yang perempuan di sini mungkin lebih tahu gitu ya. Ada kosmetik yang ini sudah ada masuk di dalam boleh diperjualbelikan gitu ya. Tapi ada juga beberapa bentuk-bentuk kosmetik itu sebenarnya yang dalam tanda kutip ya, yang dalam tanda kutip itu ilegal, tidak terdaftar di YLKI tadi ya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nah, itu kan kaitannya di situ. Nah, jadi bagaimana di situ ya suatu perusahaan, suatu produk itu dipasarkan gitu ya. Tentu kaitannya faktor-faktornya yang pertama tadi terkait dengan kondisi politik gitu ya. Nah, politik itu apa tadi? Bisa dikatakan terkait dengan pemerintah,
terkait dengan aturan ya itu juga pemerintah yang mengeluarkan ya, regulasi hukumnya seperti apa, atau kelompok-kelompok yang berpengaruh di dalamnya gitu. Nah itu juga mempengaruhi gitu ya. Nah itu terkaitannya dengan politik ya, politik. Kemudian yang kedua kaitannya dengan ekonomi ya. Nah di sini kan ada kaitannya dengan ekonomi. Jadi ekonomi ini ya dalam pemasaran pasti sangat berpengaruh juga gitu ya, kondisi eksternal gitu ya. Jadi kondisi ekonomi itu mempengaruhi pola belanja yang dilakukan oleh konsumen gitu ya. Bukan cuma konsumen sebenarnya gitu ya, kondisi ekonomi ini juga bagaimana mempengaruhi pola belanja yang dilakukan oleh konsumen, bisa juga oleh pebisnis ya. Jadi bukan hanya konsumen, pebisnis maupun di kalangan pemerintah. Nah, jadi kan semua konsumen gitu ya. Oke, baik itu konsumen sendiri, masyarakat ya pada umumnya, pebisnis artinya ada bisnis yang harus membeli bahan baku dan lain sebagainya, itu sudah kita bahas minggu kemarin gitu ya. Nah, terkait juga bagaimana dengan pemerintah. Nah, itu mempengaruhi ya sebenarnya gitu ya. Nah, tentu saja ini mempengaruhi pemasar ya dalam bagaimana tadi merencanakan atau dalam mengembangkan program pemasaran yang baik dan tepat dalam memasarkan penawaran produk-produknya gitu ya. Oke. Nah, jadi kondisi ekonomi ini sangat juga berpengaruh gitu ya, kondisi eksternal tadi gitu ya. Oke. Nah, jadi misalnya apa gitu ya kondisi ekonomi ini? Ya, jadi ada beberapa poin sebenarnya dari kondisi ekonomi ini atau variabel-variabel penting dalam kondisi ekonomi itu. Nah, ini karena Anda di jurusan ekonomi pembangunan ya, tentu harus ada namanya, mungkin nanti Anda mempelajari yang namanya tingkat inflasi ya. Nah, itu kan kaitannya bagaimana dengan pemasaran. Nah, itu tingkat inflasi, tingkat suku bunga ya. Nah, itu kan mempengaruhi ya dalam proses pemasaran. Nah, kondisi ekonomi ada inflasi, ada tingkat suku bunga, ada kemudian resesi ya, dan pertumbuhan yang terjadi di suatu daerah atau suatu negara ya. Ya, jadi dalam hal ini gitu ya, dalam hal ini perusahaan atau pemasar tentu perlu memonitor ya, memonitor dari apa tadi yang terkait dengan inflasi, suku bunga, resesi dan selanjutnya gitu ya. Nah, sehingga itu mempengaruhi pola belanja yang dilakukan oleh para yang tadi gitu ya, bisa dari konsumen, pemerintah maupun dari para pebisnis itu sendiri gitu ya. Nah, itu poin dari ekonomi gitu ya. Nah, kalau kemudian yang ketiga gitu ya. Yang ketiga itu faktornya terkait dengan kondisi sosial ya. Ya, sosial mungkin di sini saya kurang menambahkan, itu terkait dengan sosial dan budaya ya. Jadi ada sosial dan budaya gitu ya di dalamnya gitu ya. Jadi ada 2 poin sebenarnya di situ terkait dengan dalam program pemasaran ya. Yang mana tadi sudah disampaikan. Artinya di sini apa gitu ya? Kita juga harus mempertimbangkan terkait dengan mulai dari pergeseran nilai-nilai budaya, kemudian bagaimana cara hidup gitu ya, cara hidup masyarakat ya, kemudian nilai-nilai sosial, keyakinan dan kesenangannya ya. Trennya apa sih sebenarnya gitu ya, tren dari masyarakat itu apa gitu ya. Jadi kan itu masuk dalam kondisi sosial budaya yang perlu dipertimbangkan ya, atau yang perlu mendapat perhatian dari para pemasar gitu ya. Nah, dalam hal ini dari para pemasar gitu ya. Nah, tujuannya apa tadi? Untuk mempengaruhi atau bagaimana menjalankan program dari pemasarannya gitu ya. Nah, jadi ada nilai budaya, cara hidup, nilai-nilai sosial. Nah, itu sangat perlu dipertimbangkan ya dalam kondisi sosial dan budaya untuk melakukan program pemasaran ya. Nah, misalnya contoh ya. Oke. Contoh misalnya kondisi perubahan sosial yang terjadi gitu ya. Saat ini kan kita lihat semenjak adanya kesetaraan gender gitu ya antara pria dan wanita, ya tentu kan wanita juga banyak sudah yang bekerja gitu ya, bisa bekerja baik itu bekerja
di perkantoran, bahkan sampai gitu ya bekerja-bekerja yang dikerjakan sebenarnya banyak pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki juga dipekerjakan oleh dilakukan oleh wanita gitu ya. Ya mungkin saya juga pernah mendengar itu atau pernah membaca itu banyak sekarang ini yang ditambang ya, itu yang membawa truk-truk besar gitu ya, yang ditambang itu adalah para wanita gitu. Jadi supir-supirnya itu bukan pria tapi wanita ya, yang membawa batu bara dari tambang ke misalnya sampai ke stockpile-nya gitu ya. Nah, itu adalah dilakukan oleh wanita. Nah, itu jadi kan banyaknya pekerja wanita itu apa? Mempengaruhi gitu ya. Ya, juga mempengaruhi dari pemasaran tadi gitu. Oh, ini nilai-nilai budayanya sudah berubah gitu ya, atau cara hidupnya berubah. Nah, itu kan perlu ada pemasar atau program-program pemasaran baru di dalamnya gitu ya. Oke, jadi ada beberapa hal yang sudah berubah terkait dengan kondisi di sosial dan budaya. Gitu. Nah, kemudian yang keempat itu terkait dengan kondisi teknologi ya. Nah, kalau teknologi ya pasti gitu ya saat ini, apalagi kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0 ya. Oke, kaitannya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang sebegitu pesatnya gitu ya. Ya, jadi tentu gitu ya perkembangan teknologi saat ini itu sangat mempengaruhi terkait dalam pemasaran ya. Ya, di tahun-tahun terakhir ini ditambah lagi dengan kondisi pandemi. Nah, ya kan? Ya, apalagi kondisi pandemi saat ini itu tentu sangat berdampak ya, sangat berdampak. Bagaimana bisa kita lihat gitu ya, banyak sekali ya para konsumen itu berbelanja secara dalam tanda kutip berbelanja secara online gitu ya, offline, tadi menghindari kerumunan, tidak ke pasar dan sebagainya, jadi dilakukan secara online. Nah, tapi di sisi lain gitu ya, selain dari tadi kondisi pandemi gitu ya, itu juga banyak saat ini gitu ya, perkembangan teknologi itu mempengaruhi pemasaran dalam beberapa tahun terakhir ini. Misalnya banyaknya muncul teknologi-teknologi baru gitu ya. Oke, dulu orang menggunakan misalnya contoh ya, ada namanya CD gitu ya, compact disc gitu ya. Nah, kalau sekarang kan tidak ada lagi gitu ya, jarang sudah orang menggunakan. Seiring perkembangan teknologi, nah itu muncul hal-hal baru gitu ya, misalnya dengan menggunakan flash disk dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian apalagi gitu ya, tidak ada lagi produk-produk yang misalnya produk-produk seperti CD itu tidak lagi diperdagangkan, sudah jarang gitu ya, karena sudah terganti oleh produk lain karena sudah tua atau sudah usang. Begitu juga misalnya dengan di bidang teknologi, misalnya di dunia permusikan gitu ya, yang awal-awal itu orang pakai Walkman ya, pernah dengar ya, pakai tip itu, tape. Nah, itu kan juga sekarang sudah tidak ada gitu ya, kan tidak. Kemudian dari tape itu berganti ke CD gitu ya, pakai namanya Walkman. Nah, kalau sekarang kan ada MP3. Nah, sekarang kan lebih canggih lagi, MP3 sudah tidak ada, digantikan oleh smartphone ya. Anda cukup pasang headset, di smartphone Anda masing-masing sudah bisa mendengarkan musik. Nah, kalau dulu kan beda gitu ya. Nah, jadi ada produk-produk yang seiring dengan perkembangan teknologi itu juga berganti. Nah, itu akan mempengaruhi ya, tentu akan mempengaruhi perencanaan dan proses pemasaran yang terjadi gitu ya. Oke, jadi proses pemasaran yang terjadi gitu ya. Nah, selain itu gitu ya, selain itu banyak juga gitu ya dari sisi teknologi, karena penemuan alat-alat baru atau tools-tools baru ya tentu merubah gaya hidup gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi dari sisi pemasarannya gitu ya. Jadi ini ada 4 poin terkait dengan analisis pasar ditinjau dari faktor-faktor dari luar ya. Oke. Nah, kemudian jika berbicara terkait dengan persaingan ya. Ya, jadi di sini ada persaingan juga ya, ada kompetisi ya.
dalam analisis pasar itu. Nah, kalau consumer behavior ini nanti akan saya bahas di slide berikutnya ya, di akhir. Nah, ini makanya tidak saya sampaikan dulu terkait dengan consumer behavior gitu ya, atau apa sih yang diinginkan oleh para konsumen gitu ya. Nah, jadi di sini dalam analisis pasar itu juga harus memperhatikan juga terkait dengan kompetisi gitu ya, atau persaingan, kondisi persaingannya gitu ya. Ya, jadi di sini secara umum ya, nah di sini ada dua gitu ya. Nah, ada brand competition baik itu lokal maupun internasional gitu ya. Jadi ada kompetisi merek ya, kompetisi merek, dan kemudian ada subtype produk ya, subtype produk atau produk pengganti gitu ya. Ya, produk pengganti. Substitute produk ya, produk pengganti. Nah, jadi dalam menganalisa pasar tentu ada persaingan di situ ya. Nah, ini ada 2 poin, ada produk pengganti dan ada kompetisi merek ya, kompetisi merek gitu ya. Ya, jadi yang dimaksud dengan brand kompetisi gitu ya, atau kompetisi merek itu adalah terjadi antara produk yang memiliki kemiripan gitu ya. Ya, mirip-mirip gitu ya. Mirip-mirip atau sama gitu ya. Nah, jadi akan terjadi persaingan gitu ya, baik dari lokal maupun internasional gitu ya. Nah, itu brand competition ya. Produk-produk yang sama tapi mereknya berbeda. Nah, itu akan sangat perlu ada analisis gitu di dalamnya gitu ya. Nah, begitu juga dengan produk-produk pengganti gitu ya. Ya, ini bagaimana mengganti gitu ya. Mengganti satu produk ya. Misalnya kan contoh sederhana ya, produk pengganti itu misalnya pulpen gitu ya. Nah, dari pulpen itu kan ada isi pulpennya gitu ya. Nah, itu kan merupakan produk pengganti gitu ya. Nah, itu contoh-contohnya gitu ya. Itu sederhana ya. Yang sederhana ada banyak sekali gitu ya. Oke, ada banyak sekali gitu ya. Kalau terkait dengan produk pengganti ini gitu ya. Oke. Jadi bisa juga gitu ya, dari misalnya produk pengganti itu kaitannya dengan misalnya ada makanan ya, makanan itu kan pernah mungkin ada mungkin yang suka game di sini ya, hobi game gitu ya. Nah, itu kan ada produk-produk di situ ya. Kalau Anda game biasanya ada kolesterol makanan-makanan suplemen lah ya, makanan-makanan suplemen itu supaya peak gitu ya, itu ada tambahan makanan. Nah, sebenarnya kan dari makan makanan sayur mayur dan sebagainya itu juga bisa, tapi itu diganti gitu ya dengan misalnya makanan-makanan suplemen. Nah, itu kan biasanya harganya jauh lebih mahal gitu ya. Nah, itu kan untuk apa? Untuk kebugaran dan lain sebagainya. Itu beberapa contoh produk-produk pengganti gitu ya. Nah, jadi secara umum itu terkait dengan analisis pasar ya. Ya, analisis pasar. Oke. Ya. Kemudian mungkin kita cepat saja dulu gitu ya, kita cepat saja. Nah, ini sedikit masuk kepada yang namanya riset pemasaran gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya riset pemasaran ini? Jadi ini adalah terkait dengan bagaimana gitu ya, bagaimana. Oke, sebentar dulu ya. Ini ada tamu.
Ya, oke, baik. Tadi ada tamu gitu ya. Jadi kita lanjutkan sedikit terkait dengan riset pemasaran gitu ya. Kayak apa sih sebenarnya riset pemasaran? Ya, jadi seperti disampaikan tadi gitu ya, bahwa kebutuhan konsumen dan pemenuhan kebutuhan konsumen itu menjadi krusial yang harus dilakukan dalam suatu perusahaan gitu ya. Ya, jadi tentu perlu ada namanya riset ya, penelitian terkait dengan apa sih yang diinginkan gitu ya, apa yang diinginkan oleh konsumen tentunya gitu ya. Nah, jadi perlu gitu ya. Nah, jadi di sini ada gambar terkait dengan riset pemasaran gitu ya. Nah, di sini ada mungkin gambarnya kurang ini ya. Saya coba untuk bisa. Nah, jadi ini. Ya, jadi di sini ada tahapan-tahapan gitu ya. Ya, jadi tahapan-tahapan dalam proses riset pemasaran dibagi itu menjadi 5 poin sebenarnya gitu ya. Oke. Mulai dari analisis situasi, kemudian pemilihan metode riset ya. Apa-apa yang harus dilakukan bisa melalui observasi, bisa melalui survei, bisa melalui yang namanya FGD ya, focus group discussion, dan juga bisa melalui eksperimen ya. Oke. Kemudian dari metode itu dilanjutkan terkait dengan pengumpulan data ya, bagaimana mengumpulkan datanya, kemudian bagaimana dari hasil pengumpulan data itu bagaimana menganalisis data, dan dari hasil analisis data dibuatlah laporan dari riset itu. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh konsumen gitu ya dalam hal ini gitu ya. Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwa melalui riset pemasaran ini tentu gitu ya, pemasar ya, dalam hal ini perusahaan atau pemasar itu dapat mempelajari apakah konsumen itu memiliki preferensi atau lebih suka untuk membeli produk di toko tertentu atau melalui internet. Itu misalnya gitu ya. Ya, misalnya bisa dia hobinya konsumen tuh lewat belanja offline atau belanja online. Misalnya itu salah satunya gitu ya. Nah, melalui kita bisa tahu karakteristik di Kota Tarakan ya. Karakteristik di Kota Tarakan mahasiswa ekonomi pembangunan semester 1 misalnya gitu ya. Nah, kita buat riset, kita buat survei ya. Ya, kita kumpulkan datanya gitu ya. Oh, rupanya dia lebih senang belanja online. Nah, apa yang menyebabkan? Nah, ini contoh ya. Itu terkait dengan riset pemasaran. Jadi adanya fenomena-fenomena tadi gitu ya, tentu akan memudahkan pemasar atau perusahaan dalam menjual produknya gitu ya. Nah, kalau skupnya besar, misalnya sampai ke level provinsi, ke level negara, ya, ke level internasional bahkan gitu ya. Nah, jadi kan dia bisa lihat, oh sistem saya atau pemasaran saya menggunakan metode ini gitu ya, atau seperti ini gitu ya. Nah, itu sebenarnya salah satu tujuan dari terkait dengan riset pemasaran gitu ya. Nah, jadi bukan hanya skupnya lokal gitu ya, tapi bisa sampai kepada internasional. Nah, ini sebenarnya salah satu gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa jadi acuan kalau di manajemen ini bisa dijadikan skripsi gitu ya, di konsentrasi pemasaran terkait bagaimana sih, apa sih yang melatar belakangi, atau misalnya di Kota Tarakan itu konsumen dia suka belanja apa, misalnya tentang produk tertentu ya, kan ada banyak produk, ada atau jasa. Nah, ini bisa sebenarnya diangkat gitu ya. Nah, ini dari 5 tahapan ini gitu ya. Nah, ini bisa menjadi gitu ya. Nah, ini di awal diberikan gambaran gitu ya terkait dengan riset pemasaran ini gitu ya. Oke. Nah, jadi ini tahapan-tahapan dari riset pemasaran gitu ya. Oke, jadi di sini dibagi menjadi beberapa tadi ya, analisis situasi, pemilihan metode riset, kemudian sampai kepada laporan akhir riset gitu ya. Nah, jadi tahapan dari yang pertama gitu ya, terkait dengan apa itu analisis situasi gitu ya, atau lebih tepatnya
itu bagaimana mempelajari situasi saat ini gitu ya. Nah, dalam proses mungkin saya sampaikan singkat-singkat saja gitu ya terkait dengan tahapan riset pemasaran ini. Kemudian analisis situasi gitu ya. Apa sih sebenarnya analisis situasi? Jadi analisis situasi ini itu apa yang diperlukan gitu ya, apa yang diperlukan dan apa yang telah dilakukan saat ini untuk kebutuhan suatu produk gitu ya. Jadi poin dari analisis situasi ini adalah mengindikasi gitu ya, mengindikasi seberapa baik sebuah perusahaan memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi. Ya, jadi itu poinnya gitu ya. Jadi mempelajari situasi itu adalah mengindikasikan bahwa seberapa baik seberapa baik sebuah perusahaan atau pemasar ya dalam hal ini itu dalam memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi gitu ya. Nah, itu sebenarnya poin dari analisis situasi. Kemudian dari poin tadi sudah diindikasikan gitu ya. Kemudian dipilih metodenya, metode yang apa yang paling tepat gitu ya. Ya, jadi metode apa yang paling tepat? Nah, ini mungkin nanti akan ada pembelajaran sendiri. Kita di sini hanya dasar-dasarnya saja yang akan kita sampaikan dulu gitu ya. Jadi metode riset seperti apa gitu ya? Bisa dari observasi gitu ya, bisa dari survei, bisa dari FGD, bisa dari eksperimen gitu ya. Oke. Nah, kalau observasi itu misalnya gitu ya, atau observasi ini merupakan bentuk yang model yang paling lama gitu ya, atau yang paling tua gitu ya dalam proses riset gitu ya. Oke, jadi bentuk tertua khususnya dari riset pemasaran ya, observasi ini ya. Jadi apa sih sebenarnya observasi itu? Ya, jadi observasi ini adalah mengamati ya, bahasanya bisa mengamati dan mencatat ya apa-apa yang dilakukan oleh konsumen, atau mengamati dan mencatat terkait dengan perilaku konsumen ya. Ya, contohnya observasi ini perilaku belanja pelanggan di suatu supermarket ya. Oh, dia minatnya apa gitu. Nah, itu kan bisa dicatat. Oh, produk ini banyak laku di supermarket A gitu ya. Oh, itu kan dari situ itu hal yang paling umum gitu ya dari riset tadi, melakukan observasi, mencatat ya, atau mengamati, melihat gitu ya. Oh, ini loh yang perilaku belanja di pelanggan supermarket tertentu gitu ya, atau di daerah tertentu. Nah, kan itu bisa kita lihat ya melalui proses pencatatan gitu ya. Nah, oke. Kemudian yang kedua ada namanya survei gitu ya. Ya, survei. Ya survei ini semacam penggunaan kuesioner ya, lebih tepatnya. Jadi survei ini salah satu teknik pemasaran ya, salah satu metode riset pemasaran itu dengan menggunakan kuesioner. Artinya di situ ada diberikan daftar-daftar pertanyaan yang mungkin umum saja gitu ya, mungkin Anda juga pernah mengalami. Baik itu pertanyaan tertentu gitu ya, misalnya apakah Anda suka produk ini, seberapa sering Anda membeli ini, dan bla 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 seterusnya gitu ya. Nah, itu mungkin contohnya terkait dengan survei gitu ya. Kemudian tentu ini ada kaitannya nanti terkait dengan wawancara gitu ya. Nah, jadi survei ini bisa saja mengisi nanti ke depannya ada wawancara gitu ya. Nanti itu lebih lanjut. Nah, kemudian ada namanya dalam metode pemilihan riset ini bisa juga ada namanya FGD gitu ya, focus group discussion gitu ya. Jadi ada kelompok-kelompok diskusi grup gitu ya. Nah, jadi poinnya ini adalah kelompok orang dikumpulkan gitu ya. Ya, dikumpulkan, kemudian dilempar satu permasalahan, kemudian itu diminta untuk melakukan atau mendiskusikan secara mendalam. Nah, tentu dalam hal ini tidak melibatkan konsumen gitu ya, tentu melibatkan dari internal yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, itu seperti apa misalnya ada permasalahan seperti ini, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya gitu ya, didiskusikan lebih detail gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan fokus group ya. Nah, kemudian juga ada namanya eksperimen ya, atau experimentation ya. Nah, jadi eksperimen ini salah satu teknik pemasaran juga gitu ya, salah satu teknik riset pemasaran ya, salah satu teknik riset atau metode pemasaran yang mencoba untuk membandingkan ya
Ya, jadi di sini bagaimana suatu riset pemasaran itu dibandingkan gitu ya, membandingkan respon orang yang sama atau orang yang serupa gitu ya, dalam kondisi yang dibuat berbeda. Nah, itu yang dimaksud dengan eksperimen gitu ya. Jadi ada respon orang-orang yang sama terhadap satu produk tentunya ya, terhadap satu produk dengan atau respon orang-orang yang sama atau orang-orang yang serupa ya, orang-orang yang serupa atau yang memiliki karakter yang mirip-mirip gitu ya. Kemudian kondisinya itu dibuat berbeda-beda gitu ya. Itu akan ada apakah sama atau berbeda nanti hasilnya. Nah, itu yang dimaksud dengan eksperimen gitu ya. Nah, ini terkait dengan metode-metode riset dari tahapan riset pemasaran itu gitu ya. Ya. Kemudian juga setelah metode itu dilakukan gitu ya, bisa dipilih misalnya bisa observasi, bisa survei dan seterusnya, salah satu gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data gitu ya, tentu pengumpulan data. Nah, di sini perlu saya sampaikan juga, ini kaitannya nanti dengan tugas akhir juga ya, walaupun nanti Anda masih lama baru semester 1. Jadi secara umum data itu dibagi menjadi 2 gitu ya. Ya, jadi ada data primer dan ada data sekunder ya. Nah, jadi data sekunder itu misalnya gitu ya. Ya, jadi data sekunder itu data-data yang tersedia sebagai hasil riset sebelumnya, misalnya gitu ya, data-data sekunder gitu ya, sudah ada gitu ya, riset-riset sebelumnya, data-data sekunder gitu ya. Nah, kemudian data primer itu data-data yang baru dikumpulkan gitu ya, yang baru dikumpulkan misalnya tadi melalui survei dan lain sebagainya gitu ya. Nah, berbeda gitu ya. Nah, jadi kalau data-data sekunder itu data-data yang sudah ada, bisa misalnya kita mendapatkan dari internet, dari misalnya dari BPS kita minta data-datanya gitu ya. Nah, itu beberapa contoh. Atau misalnya kalau di keuangan itu ada data-data keuangan, laporan-laporan keuangan perusahaan. Nah, itu termasuk dari data-data sekunder gitu ya. Nah, kalau data-data primer ya data-data yang dicari oleh peneliti sendiri atau yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Contohnya tadi melalui penyebaran kuesioner dan lain sebagainya. Nah, itu kan diolah oleh si peneliti sendiri gitu ya. Nah, itu. Nah, saya tidak akan mendalami lebih jauh, hanya menyampaikan terkait dengan begitu proses pengumpulan. Jadi ada 2 gitu ya, ada data primer dan ada data sekunder yang bisa dikumpulkan dalam proses pemasaran gitu ya. Nah, kemudian dari data-data itu baik itu primer maupun sekunder digabung gitu ya. Bisa digabung, bisa juga diambil dari primer semua atau dari sekunder semua, itu dianalisis gitu ya. Ya, bisa dianalisis atau diolah gitu ya. Diolah. Nah, ini ada tools untuk mengolah ya. Nah, ini mungkin nanti Anda akan pelajari lebih jauh gitu ya. Jadi tahapannya gitu ya, tahapannya dari setelah data itu dikumpulkan melalui metode apa yang digunakan itu dianalisis atau diolah. Nah, dari hasil olahan itu, oh ternyata misalnya gitu ya, ternyata di daerah A itu konsumen itu lebih senang dengan produk B misalnya seperti itu dari hasil baik itu dari observasi dan lain sebagainya tadi melalui pengumpulan data dan dilakukan proses analisis, maka diperolehlah laporan gitu ya. Ya, jadi di mana di laporan ini tentu tidak hanya sekedar laporan ya, ada alternatif, ada solusi, ada masukan yang diberikan sehingga lebih baik untuk ke depannya gitu ya. Untuk tentunya tadi dari perencanaan dan pelaksanaan dari proses pemasaran itu gitu ya. Oke, sehingga apa? Dilakukan atau mendapat apa yang harus dilakukan ke depan gitu ya. Nah, itu poinnya. Jadi itu yang sebenarnya yang menjadi poin utama dari riset pemasaran gitu ya. Mungkin bisa terlihat dari gambar gitu ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat, Anda bisa download di situ ya. Anda bisa download, bisa zoom terkait dengan riset pemasaran ini gitu ya. Oke. Itu terkait dengan riset pemasaran gitu ya. Nah, yang terakhir ini kita masih bahas baru yang pertama ya, masih di konsep ya, panjang juga ya terkait dengan konsep pemasaran. Nah, yang terakhir di konsep pemasaran itu terkait dengan marketing mix ya, marketing mix ya. Jadi ada namanya marketing mix ya. Mungkin ini di sebagian yang mungkin di SMK atau di SMA mungkin sudah ada yang mempelajari. Tapi kalau memang ini hal baru, kalau di manajemen ini sangat fundamental gitu ya, sangat dasar sekali.
yang perlu dipelajari khususnya di konsentrasi pemasaran ya, terkait dengan marketing mix ya. Oke, atau bauran pemasaran ya, bahasanya itu adalah bauran pemasaran atau marketing mix ya. Jadi itu dikenal gitu ya dalam marketing mix atau bauran pemasaran gitu ya, dari strategi perencanaan sampai kepada implementasi pemasaran ya itu seorang manajer tentu berpegang kepada 4 ini gitu ya, atau dikenal sebagai 4P ya itu ada namanya P yang pertama itu ada, misalnya ini tidak ada yang pertama yang kedua ya, ada P yang produk ya, P produk. Kemudian P yang berikutnya adalah harga ya, price ya, kemudian ada tempat ya, place ya, kemudian ada promosi gitu ya, atau promosi ya. Nah, ini 4 poin gitu ya, 4 poin yang ada dalam suatu bauran pemasaran gitu ya. Jadi singkat-singkat saja mungkin ya terkait dengan 4 poin ini. Jadi produk ini bahwa di awal ya, di pertemuan awal itu dikatakan bahwa pemasaran itu dimulai ketika suatu produk ya, baik itu berupa barang maupun jasa atau bahkan ide ya. Nah sekali lagi bisa barang, bisa jasa, atau bisa ide tadi di awal sudah saya sampaikan gitu ya. Itu tercipta untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen ya. Nah itu terkait dengan bauran pemasaran pada produk gitu ya. Nah, jadi poinnya adalah tentu dalam hal ini baik itu tadi barang, jasa ataupun sebuah ide itu tentu perusahaan perlu untuk meningkatkan kualitas produknya gitu ya. Nah, ya perlu untuk meningkatkan kualitas produk yang ada gitu ya. Nah, untuk apa gitu? Ya, untuk memuaskan keinginan para pelanggan ya. Dalam hal ini konsumen ya. Ya. Jadi produk ini kaitannya nanti itu tadi di awal juga saya sampaikan, tentu ada kaitannya dengan perubahan teknologi, keinginan, dan juga ada kaitannya dengan kondisi ekonominya. Nah, itu kaitannya dengan produk ya dalam marketing mix. Nah, sebenarnya ini panjang penjelasannya gitu ya. Oke, panjang penjelasannya. Nah, tapi saya singkat-singkat. Begitu juga dengan harga gitu ya. Ya, jadi harga ini merupakan satu instrumen pemasaran ya, salah satu instrumen pemasaran yang ditujukan untuk membentuk besarnya dan metode dari pembayaran baik itu barang maupun jasa gitu ya. Nah, itu harga ya. Ya, jadi dalam penetapan suatu harga gitu ya, dari penetapan suatu harga itu tentu ada kebijakan gitu ya. Ya, jadi bagaimana suatu perusahaan itu menetapkan harga gitu ya, itu sesuai gitu ya. Artinya harga jual itu sesuai, perusahaan itu tidak rugi, kemudian konsumen yang membeli juga tidak membeli itu terlalu mahal gitu ya. Nah, jadi ada poin di situ gitu ya. Ada keseimbangan dalam hal proses penentuan harga gitu ya. Nah, itu sebenarnya poinnya gitu ya dalam bauran pemasaran gitu ya. Nah, kemudian begitu juga dengan place ya, atau tempat atau distribusinya gitu ya. Ya. Jadi dalam bauran pemasaran terkait dengan distribusi atau tempat gitu ya. Itu tentu bagaimana membuat barang dan jasa itu tersedia gitu ya bagi konsumen. Jadi pada saat konsumen permintaan banyak, dia harus bisa menyediakan itu gitu ya. Ya misalnya apa? Ya misalnya kan dia buka cabang dan lain sebagainya gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya toko-toko roti contoh ya, kan ada perusahaan roti. Kalau di Tarakan nih banyak gitu ya jenis-jenis merek roti. Nah, bagaimana satu merek roti itu kan dia menempatkan gitu ya. Ya, menempatkan di satu tempat ya, misalnya ada yang ditaruh di STB, ada yang ditaruh di ini, kan saya tidak usah sebutkan merek rotinya gitu ya, mungkin di antara Anda mungkin atau di sini ada yang pengusaha roti ya, itu bagaimana proses distribusinya gitu ya, sehingga itu sampai kepada si konsumen tentunya gitu ya. Nah, jadi itu bagaimana nanti proses-prosesnya itu yang dimaksud dengan place ya atau distribusi. Nah, begitu juga dengan promosi. Nah, ini jadi 4 poin, 4P
yang penting dalam bauran pemasaran gitu ya. Jadi promosi. Nah, ini tentu untuk bagaimana memasarkan atau memberi informasi kepada para konsumen gitu ya. Jadi komponen ini adalah komponen yang paling bisa dilihat gitu ya dari proses bauran pemasaran ini, promosi ya. Ya siapapun bisa melihat gitu ya terkait dengan promosi. Nah, jadi apa-apa sih informasi, apa sih produk kita, keunggulannya apa gitu ya misalnya. Nah, misalnya apa sih kelebihan produk kita. Nah, itu masuk di promosi gitu ya. Ya, oke. Nah, jadi secara umum gitu ya terkait dengan promosi itu dibagi menjadi 2 gitu ya. Ya, jadi ada yang namanya dua hal gitu ya yang menjadi poin utama dari promosi gitu ya. Nah, ada namanya pengiklanan dan ada namanya personal selling gitu ya. Jual sendiri atau melakukan iklan ya di media yang lebih luas gitu ya. Nah, itu dua poin sebenarnya yang banyak dilakukan gitu ya. Nah, oke. Jadi secara umum terkait dengan terkait dengan bahasan pertama kita terkait konsep dasar pemasaran ini, ya ini poinnya gitu ya. Ya, ini poin-poin dari konsep dasar pemasaran ya. Nah, jadi mulai dari perencanaannya sampai proses sampai ke konsumennya gitu ya. Oke, jadi itu. Oke, kita sampai di jam berapa? 10.30, Pak. 10.30 ya? Iya, Pak. Itu sesuai ini ya. Dari saya masuk dari jam 8 ya. Itu kita sampai di 10.30 ya. Oke. Ya, baik. Selanjutnya mungkin untuk berikutnya gitu ya. Untuk berikutnya terkait dengan marketing, segmentasi, targeting dan positioning, kemudian juga nanti terkait dengan perilaku konsumen ya. Terkait dengan perilaku konsumen, ya ini karena ada masih banyak gitu ya. Saat ini juga 935. Nanti mungkin saya Bapak buatkan videonya saja gitu ya. Nanti Bapak buatkan videonya saja karena kebetulan ini Bapak ada sedikit kegiatan gitu ya. Kegiatan yang mungkin kita bisa ditinggalkan juga gitu ya. Oke, jadi mudah-mudahan nanti di mana di dalam penjelasan nanti insya Allah akan Bapak sampaikan juga apa yang seperti yang sudah saya sampaikan pada penjelasan terkait dengan ini ya, terkait dengan konsep dasar pemasaran. Mudah-mudahan ini bisa lebih detail juga gitu ya. Oke, terkait dengan STP dan perilaku konsumen gitu ya. Oke, mungkin saya rasa untuk hari ini Bapak cukupkan. Mohon maaf gitu ya, tidak bisa sampai 10.30 gitu ya. Oke, karena ada kegiatan yang lain. Tapi insya Allah saya akan lanjutkan melalui video dan juga di dalam bel itu sudah ada Bapak sediakan bahan diskusi ya, kemudian juga ada kuis ya dan ada tugas ya. Dan mudah-mudahan dari penjelasan ini itu bisa mewakili. Nah, jadi mungkin dari PPT tidak bisa. Nah, jadi bagaimana Anda bisa mencatat atau mengingat gitu ya. Paling tidak mengingat, memahami terkait apa yang sudah disampaikan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti juga Bapak akan coba upload gitu ya, dan kirimkan ke bel juga gitu ya, di video. Jadi ada 2 video nanti. Mudah-mudahan bisa sempat gitu ya. Ada 2 video yang akan nanti Bapak sampaikan dan untuk mengerjakan tugas dan kuisnya gitu ya. Tapi kalau mau dikerjakan sekarang ya silahkan, monggo gitu ya. Tidak ada masalah gitu ya. Ya, mungkin itu saja hari ini. Mungkin jika ada yang ingin didiskusikan bisa melalui tab diskusi gitu ya. Nah, nanti di sini bisa ditambahkan saja gitu ya terkait dengan tab diskusi poin-poin yang ingin dipertanyakan. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan hari ini gitu ya. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang tidak berkenan.
Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya lupa tadi, silakan juga untuk tetap lakukan presensi gitu ya, absensi, dan juga silakan ini sebelum saya end meeting, silakan di capture dulu gitu ya, dikirimkan di grup saja gitu ya. Untuk ini silakan aktifkan videonya semua. Dan ini salah satu gitu ya, siapa yang mau capture silakan di capture dulu, kirimkan ke grup ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Ya, oke. Kalau gitu saya akhiri, tapi kalau Anda mau ngobrol silakan gunakan Zoom ini gitu ya. Ada tidak yang mau memakai, silakan saja gitu, saya jadikan host, saya akan end meeting gitu ya. Karena sekarang saya jadi host. Ini unlimited gitu ya, terbatas, Anda mau sampai jam berapa juga boleh gitu ya. Oke. Ada atau kalau tidak ada saya end meeting nih. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, kalau gitu kalau tidak ada